صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلي ومن والاه. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahi kita rahmat, karunia yang tiada putus-putusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia pula untuk mampu bersyukur, ya, untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul kita, qudwah kita, tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita nanti mendapatkan kesempatan, mendapatkan syafaat dari beliau, tapi tentu dengan upaya kita yang serius, selalu berkomitmen dengan sunnah yang beliau gariskan, dan sebaliknya menjauhi hal-hal yang tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, pertama kita ucapkan rasa penghormatan kita kepada Ketua Yayasan Wakaf Ar-Risalah beserta seluruh jajaran pengurus yayasan, dan juga kita hormati pimpinan perguruan Islam Ar-Risalah dan seluruh jajaran pimpinan yang ada di sekolah maupun di pengasuhan, juga para kepala-kepala yang di jajaran yayasan yang mengurusi hal-hal yang sifatnya mensupport perguruan. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa ta'zim kita, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi yang istimewa adalah para ustaz-ustazah semuanya, guru, karyawan Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang berhadir pada briefing siang hari ini. Ini tidak tahu saya apakah jelas atau tidak suara saya ini. Kita penting sampaikan saja ya, beberapa hal yang sifatnya untuk mentausiah kita ataupun pengingat saja. Ini hujan lebat yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang kita ingin baca. Ayat ini surah At-Taubah ayat yang ke-79. Kita simak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Ini ustazah, hadirin hadirat, ini sekitar pembicaraan tentang orang-orang munafik ya, orang-orang munafikun yang karakternya memang karakter yang sudah ma'ruf, yaitu selalu saja salah di mata mereka orang lain. Apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin selalu ada kritikan dari mereka. Jangankanlah ada kekurangan ataupun kekhilafan kaum muslimin, yang baik pun dikritik. Seperti ini dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-79. Ini orang-orang munafikun yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Artinya kurang lebih orang-orang yang mencela al-mutawwi'in. Mutawwi'in ini orang yang
banyak bersedekah, banyak gemar bersedekah, dengan sukarela bersedekah, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, fi shadaqat, dalam bersedekah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan juga orang-orang ini mencela kaum mukmin lain yang bersedekah tapi hanya sedikit, tidak mereka dapatkan kecuali sedikit saja, kemampuan mereka tidak besar bersedekah. Fayaskharuna minhum, maka orang-orang ini mencela, mengejek kedua belah pihak tadi. Sakhirallahu minhum, Allah mencela mereka, walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Bapak Ustazah semuanya, jadi orang munafikun ini tidak ada yang benar di mata dia, tidak ada yang baik. Tadi ada orang yang bersedekah, mutawiin, yang banyak bersedekah, mereka cela. Lalu ada juga mereka lihat orang mukmin yang bersedekah sekedarnya, mereka cela juga. Ini dikisahkan bahwa waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang selalu begitu ya Ustazah, Rasulullah kalau ada sebuah kebutuhan kaum muslimin, ada urgensinya, dia buka kesempatan untuk berlomba-lomba dalam bersedekah. Ini kisahnya nih tentang Tabuk, perang Tabuk, yang memang kondisinya sangat sulit waktu itu, iklim juga sedang sulit-sulitnya, ekonomi sedang sulitnya, tidak cukup perbekalan Baitul Mal. Rasulullah mesti mengajak kaum muslimin yang berkelapangan untuk ikut urunan, bersama-sama membekali pasukan ini. Jadi Rasulullah buka kesempatan tersebut, dan biasanya memang orang-orang yang beriman kalau sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak, itu langsung mereka sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar ya Rasulullah, kami mentaati. Jadi itu, jadi ketika Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk mengumpulkan biaya perlengkapan, datanglah seorang sahabat yang mudah rezekinya, namanya Abdurrahman bin Auf. Dia bawa banyak, dia bawa, dikatakan sampai 4.000 dirham. Tapi tidak semua, separuhnya, diparuhnya hartanya itu 2.000 dirham. Tadi dalam versi lain, kurang lebih kalau harga uang kita sekarang 1 miliaran lah. Ketika itu menyumbang, dan di depan halayak, karena memang kondisinya seperti kita ini berkumpul begini, silakan dikumpulkan kemampuan masing-masing. Nah, melihat Abdurrahman berinfak sangat banyak dan terang-terangan ini, orang munafikun mengatakan, coba tuh Abdurrahman tuh pasti pingin dilihat, pingin dibicarain, pingin dipuji. Nah, itu mereka tuh ejek itu Abdurrahman bin Auf. Ini salah di pandangan mereka, padahal ini sudah menyumbangkan banyak, tapi namanya munafikun ya, itu tadi ya saya sampaikan, tidak ada yang betul dalam pandangan mereka. Jadi Abdurrahman ini termasuk mutawiin yang banyak. Dalam kesempatan lain, bukan hanya di sini, dalam beberapa kesempatan lain juga memang beliau bersegera kalau ada kesempatan untuk bersedekah. Saya ini mohon Sa'arim dikoreksi kalau saya salah nanti. Ada ke waktu itu kalau tidak salah hadis yang mengatakan Abdurrahman bin Auf nanti akan masuk surga. Ini kata siapa nih? Bunda kita Ummul Mukminin akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Kalau tidak salah begitu saya, merangkak. Masuk surga tapi ya. Cuman keadaannya apa?
Perlahan-lahan lah, kurang lebih begitu. Akhirnya dia tanya orang yang merawikan ini, menyampaikan berita ini, apa betul Ummul Mukminin bilang begitu, saya akan masuk surga? Betul. Nah kalau begitu saya akan sumbangkan lagi harta saya, mudah-mudahan nanti saya bisa berjalan masuk surganya, katanya. Masya Allah ya, Abdurrahman bin Auf. Kita asal masuk surga saja itu sudah luar biasa ya, apapun kondisinya ya, apapun bentuknya gitu. Jadi Abdurrahman bin Auf kembali kepada ayat tadi itu diejek nih oleh orang-orang yang munafik. Tapi ternyata ada lagi sahabat lain yang waktu itu hanya menyumbangkan sekitar 2,5 liter kurma. Bayangkan tuh, kan jomplang ataupun beda sekali antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabat ini. Yang satu sampai ribuan dirham, yang beliau ini hanya menyumbang sekitar 2,5 liter kurma. Sok itu kalau tidak salah itu 2,5 liter, literan kita. Walaupun nanti berbeda-beda daerah ukurannya. Nah, melihat sahabat ini hanya menyedekahkan ataupun menyumbang sekitar 2,5 liter kurma, lagi-lagi orang-orang munafikun ini berkomentar, ya. Komentarnya miring lagi, negatif lagi. Kurang lebih bahasa kitanya, Allah hanya 2,5 liter gitu, untuk apa? Tidak ada gunanya itu, tidak ngaruh itu. Kok sedikit sekali, kok pelit? Nah kan begitu ya. Banyak bahasanya, komentarnya gitu. Tapi memang hanya itu kemampuannya Ustazah. Beliau hanya semampunya segitu. Ya apa yang ada dia sumbangkan. Lalu Allah marah nih. Ke siapa Allah marahnya? Kepada orang yang mengejek, baik yang banyak maupun yang sedikit bersedekah tadi. Allah mengatakan, sakhirallahu minhum. Allah akan balas menghinakan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Makin lebat hujannya, makin tak kedengaran ya. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ada ingin sampaikan suatu pesan pada kita semua, terlepas daripada komentar orang munafik tadi. Ya. Ada kedengaran nggak ya, Sah? Ada masih? Ustaz, ada kedengaran, Sah? Ada ya. Mungkin saya malah yang nggak mendengar suara saya nih. Hah? Ada. Apa yang ingin saya, Ustaz Arwim dan juga BPW pesankan dari ayat ini, Ustazah? Ini coba lihat nih, ada dua tipe mukmin. Satu berada, mampu, kaya, menyumbangkan juga dengan rela hartanya, bahkan separuhnya. Abu Bakar bahkan semuanya. Pernah Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan di rumah. Tapi coba kita lihat, sahabat juga yang gak kalah mulianya, Allah bela, Allah marah karena diejek. Siapa itu? Yang hanya menyumbangkan 2,5 liter kurma. Jadi apa maknanya? Ini yang kita ingin kita semua punya semangat ini. Tidak menunggu kita untuk berinfak itu. Tidak harus menunggu kita untuk berwakaf itu, Ustazah. Seberapa yang bisa kita luangkan, bisa sisihkan, ayo kita berwakaf. Wakafkan. Ya, ini sahabat hanya 2,5 liter ini. Gak tahu kita Ustazah, yang mana yang akan menolong kita nanti di antara ibadah kita ini. Dan belum tentu juga yang banyak itu lebih diterima Allah dibandingkan yang sedikit. Innamal a'malu binniyat. Semuanya ibadah itu sangat ditentukan oleh kualitas niat orang yang beribadah.
Jadi kalau ustadz ustazah melihat ada anjuran wakaf, ada anjuran untuk membeli tanah, ya kan, untuk membeli sumur, ada kita wakaf sumur sekarang itu. Jangan kita pikirkan itu untuk orang lain, ya kan, ya saja. Bukan untuk orang lain saja itu, untuk wali murid iya, untuk anak-anak kita juga iya, tapi untuk kita juga iya.